Pembelajaran, yang ketiga asesmen atau penilaian dalam pembelajaran. 3 komponen ini harus ada Bapak dan Ibu, dan yang lain-lain silakan, mau dimasukkan silakan, mau tidak silakan. Nah, tujuan pembelajaran itu dibuat lebih spesifik menjadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, inilah IKTP, inilah nanti yang menjadi dasar kita dalam merancang dan melakukan penilaian pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu sudah, silakan Bapak dan Ibu, anggaplah kita menyamakan persepsi ya, kita pakai dulu format yang ini. Bapak dan Ibu nanti yang selanjutnya kalau mau berkreasi dengan format yang lain silakan. Silakan identitas umum, TP, sudah Bapak Ibu tinggal copy masukkan ke sini. Nah, di bawahnya ada IKTP. Silakan Bapak dan Ibu copy TP dan IKTP-nya masukkan ke dalam format. Syukur kalau sudah kemarin begitu ya. Kita lanjut sedikit biar sekali jalan. Kemudian yang selanjutnya perlu Bapak Ibu kerjakan adalah KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Dari panduan asesmen dalam pembelajaran yang dari direktorat, itu ada 4 cara dalam menyusun KKTP. Tetapi kami formatnya seperti ini, bukan kami yang buat, ini memang format dari sana. Ini TP, kolom pertama TP, kolom kedua IKTP, dan kolom selanjutnya adalah skalanya. Tinggal Bapak Ibu copy paste TP dan IKTP yang sudah Bapak Ibu buat. Silakan kerjakan dalam waktu, kan tinggal copy paste ini. Saya yakin semua ahli IT semua ini. Silakan copy paste dalam waktu 5 menit sampai di sini. IKTP kan tadi sudah, tinggal di copy saja, masukkan ke dalam format. TP sudah dibuat, IKTP barusan selesai Bapak dan Ibu buat. KKTP silakan di copy paste saja. TP dan IKTP yang sudah selesai Bapak Ibu kerjakan. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Terkait dengan perancangan IKTP ini, kira-kira rujukannya dari mana? Karena memang di situ sudah ada tujuan pembelajarannya. Terus apakah ini bagian dari penyederhanaan tujuan pembelajaran, sehingga di IKTP nanti kan ada batasan-batasannya, ada sekitar berapa atau sudah terpenuhi atau bagaimana, sehingga bisa kita pahami pengembangan kedepannya bisa kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Rujukannya dari mana IKTP? Nah, IKTP ini sebenarnya TP yang dibuat menjadi lebih spesifik. Misalnya begini Pak Dadi, kita mengajar peserta didik memahami korelasi pH. Sebenarnya apa saja sih yang ingin kita capai dari TP ini? Kontennya apa saja? Oh, ternyata sifat ciri-ciri dari atau sifat dari asam dan basa. Kemudian membuktikan teori konsep asam dan basa sebagainya. Kalau masih umum kan, kalau TP masih umum. Jadi nanti arah kita dalam merancang dan melaksanakan asesmen itu masih umum juga gitu. Takutnya nanti menjadi bias, maka dibuatlah khususnya dispesifikkan menjadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau pertanyaannya berapa batasnya, itu tergantung gurunya. Guru sendiri yang paham. Oh, untuk TP ini, untuk kan di TP ada konten kan, di situ ada kompetensi. Oh, ternyata untuk TP yang ini saya ingin ini loh yang dikuasai oleh peserta didik saya. Jadi hanya guru, tidak ada batasannya. Hanya guru saja yang paham di sini. Nah, seperti yang di kimia ini ternyata dia IKTP-nya banyak. Karena memang materinya ada banyak hal yang perlu dikuasai oleh peserta didiknya. Itu. Jadi tidak ada batasan berapa jumlahnya. Guru sendirilah yang menentukan. Seperti yang saya katakan, IKTP inilah yang dibuat, TP yang dibuat spesifik inilah yang nanti akan menjadi acuan kita dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Begitu. Berarti mohon maaf Ibu. Ya. Berarti kalau kita menganalogikan IKTP ini sebagai anak tangga untuk menuju kepada tujuan TP, iya. Artinya berarti harus dilalui itu. Ya, harus dilalui seperti dulu waktu kita di K13 misalnya, dia TP-nya misalnya ada di C4, maka harus ada IKTP dari C1 sampai dengan C4. Tentu yang C4 harus lebih banyak karena disitulah muara akhirnya, begitu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu hati-hati ini untuk TP itu kan ada KKO-nya, kartu kerja operasional, seperti memahami. Di TP ini misalnya dia memahami. Kalau di taksonomi belum yang digunakan, ada beberapa
taksonomi. Kalau taksonomi belum yang digunakan, memahami itu di C2 dia. C2. Yang saya lihat ini, Kumer ini seperti yang kalau dulu kami di CP misalnya biologi, CP yang tahun 2022 itu mengevaluasi. C6 dia. Ternyata sekarang di yang 2024 keputusan terakhir 2024 ternyata memahami. Hati-hati di sini karena ternyata kalau saya lihat ini dia tidak menggunakan taksonomi belum. Tapi menggunakan Wiggins ini. Menggunakan Wiggins. Karena kami IPA semua memahami semua. Padahal kami ternyata awalnya kami dari C6. Ya, Wiggins dia pakai ini. Iya, itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Tetapi begini juga, kalau mau pakai belum pun tidak masalah. Karena kemampuan siswa kita di Doku, mohon maaf kan rata-ratanya kan mungkin standar saja menengah ke bawah. Jadi kalau mau pakai C2 silakan saja. Yang penting proses mereka memahami, mendapatkan kompetensi ini itu yang penting. Ya, kalau Wiggins dia C6 dia memahami itu.